Selamat datang di SMP Negeri 1 Banyudono. Sebelum memutuskan untuk menerapkan kurikulum merdeka, SMP Negeri 1 Banyudono telah menjalankan kurikulum 2013. Kurikulum ini telah menjadi landasan dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam observasi, bertanya, berpikir logis, dan berkomunikasi setelah mereka menerima pembelajaran dari guru-guru mereka. Selama bertahun-tahun, sekolah telah berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Kurikulum 2013 telah menjadi panduan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi perkembangan akademik dan intelektual siswa. Implementasi kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Banyudono pada tahun ini merupakan langkah penting dalam mengubah pendekatan pembelajaran. Sebelumnya, kami telah melaksanakan in-house training yang membahas dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Melalui kegiatan ini, kami mempelajari konsep-konsep dasar yang akan diterapkan dalam implementasi kurikulum merdeka. Pendekatan pembelajaran yang kami terapkan sekarang berfokus pada pembentukan karakter siswa. Kami menyadari bahwa karakter yang kuat dan mulia adalah hal yang penting dalam membentuk generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, kami mengubah pendekatan pembelajaran kami untuk tidak hanya berfokus pada pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada nilai-nilai dan sikap positif. Kami mengambil inspirasi dari pendekatan pembelajaran di Jepang, di mana karakter menjadi prioritas utama. Kami ingin siswa kami tidak hanya pandai dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepemimpinan, etika, dan sikap saling menghormati. Dalam hal ini, karakter siswa menjadi landasan yang kuat untuk kesuksesan mereka di masa depan. Selain itu, melalui kurikulum merdeka, kami juga memberikan perhatian yang besar pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Kami memahami bahwa siswa perlu belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, mengelola emosi, dan memecahkan masalah. Oleh karena itu, kami menyediakan berbagai kesempatan bagi siswa untuk berkolaborasi dalam proyek, berpartisipasi dalam diskusi, dan menghadapi tantangan yang melibatkan interaksi sosial. Kami berkomitmen untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang aktif dan menantang. Kami memberikan ruang bagi mereka untuk mengemukakan pertanyaan, berpikir kritis, dan mengemukakan pendapat mereka. Kami ingin siswa kami menjadi individu yang berani berbicara, memiliki kepercayaan diri, dan mampu mempresentasikan ide-ide mereka dengan jelas dan persuasif. Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami juga mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir inovatif. Dalam proyek ini, siswa diberikan kesempatan untuk merancang dan melaksanakan proyek-proyek berbasis temuan yang berkaitan dengan karakteristik daerah mereka. Hal ini membantu mereka untuk mengenal, menghargai, dan memperkuat kearifan lokal. Dengan penerapan kurikulum merdeka, SMP Negeri 1 Banyudono berkomitmen untuk membentuk siswa yang siap menghadapi dunia dengan karakter yang unggul, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan keterampilan sosial yang baik. Kami percaya bahwa dengan pendekatan ini, siswa kami akan menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Di SMP Negeri 1 Banyudono, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 menjadi salah satu langkah penting yang dijalankan dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proyek ini dirancang untuk melampaui batas-batas kurikulum utama dan bertujuan untuk memperkuat kompetensi dan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam proyek ini,
SMP Negeri 1 Banyudono memiliki kebebasan untuk melibatkan masyarakat atau dunia kerja sebagai mitra dalam merancang maupun dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih nyata dan relevan dengan dunia luar, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan di luar lingkungan sekolah. Di SMP Negeri 1 Banyudono, kami menerapkan 3 tema dalam proyek P5. Tema pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, di mana siswa membuat pupuk kompos yang berasal dari sampah-sampah organik yang ditemukan di lingkungan sekolah. Tema kedua adalah kearifan lokal, di mana siswa membuat konten dengan tujuan untuk mengenalkan pariwisata di Kabupaten Boyolali. Tema ketiga adalah kewirausahaan, di mana siswa membuat aneka makanan yang selanjutnya dijual kepada konsumen. Dengan mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, SMP Negeri 1 Banyudono memberikan peluang yang berharga bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan dan karakter yang diperlukan agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berbudaya. Setiap aspek dalam proyek ini dirancang secara cermat untuk memperkuat profil siswa, terutama dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila. Komite pembelajaran bekerja secara kolaboratif dengan guru-guru untuk menyusun rencana pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Mereka saling berbagi pengalaman, pemikiran, dan pengetahuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Diskusi dan pemikiran kritis dilakukan untuk menentukan metode pengajaran yang terbaik, mengidentifikasi kebutuhan individual siswa, dan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pembelajaran. Selain itu, komite pembelajaran juga bertugas untuk memastikan adanya keterlibatan aktif dari orang tua atau wali murid dalam proses pendidikan. Mereka mengadakan pertemuan dengan orang tua secara berkala, memberikan informasi tentang perkembangan siswa, mendengarkan masukan dan umpan balik dari orang tua, serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Dalam hal ini, komite bertujuan untuk memperkuat hubungan antara sekolah dan keluarga guna menciptakan lingkungan pendidikan yang sinergis. Keputusan strategis yang berkaitan dengan kegiatan akademik juga diambil oleh komite pembelajaran. Mereka memberikan saran dan rekomendasi kepada kepala sekolah dalam hal peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan pemilihan metode pengajaran yang efektif. Komite pembelajaran berperan sebagai mitra kepala sekolah dalam mengambil keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi pembelajaran di sekolah. Dengan adanya komite pembelajaran, SMP Negeri 1 Banyudono memastikan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Kolaborasi antara orang tua, guru, dan pihak terkait lainnya memberikan dampak positif pada perkembangan siswa dan meningkatkan prestasi akademik siswa. Komite pembelajaran merupakan wadah yang memperkuat sinergi antara sekolah dan masyarakat dalam mencapai visi pendidikan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Luciani Kos Indardi, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMP Negeri 1 Banyudono, Kabupaten Boyolali. Di sini saya mendapat kesempatan untuk memberikan testimoni
tentang sekolah kami sebagai sekolah penggerak. Sebagai salah satu sekolah penggerak, SMP Negeri 1 Banyudono fokus pada pengembangan hasil belajar secara holistik dengan menciptakan profil pelajar Pancasila yang meliputi kompetensi dan karakter. Saya bangga memiliki aset atau sumber daya yang berkualitas, di mana sumber daya ini dapat menjadi kekuatan bagi sekolah kami untuk mewujudkan kemajuan dan visi sekolah kami. Komitmen kami yaitu mewujudkan visi SMP Negeri 1 Banyudono, yaitu menciptakan generasi yang bertakwa, bermutu, terampil, dan berwawasan lingkungan. Dalam kurikulum Merdeka itu memberikan keleluasaan kepada para pendidik dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan lingkungan belajar untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Sekolah kami memberikan kebebasan kepada guru untuk menerapkan beragam metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Ini merupakan wujud penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu juga memberikan perhatian pada pembelajaran sosial emosional untuk mengembangkan kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di tengah tantangan dalam dunia pendidikan, kita guru harus menjadi pemilik dan pengembang kurikulum serta fasilitator dari berbagai sumber pengetahuan. Untuk itu marilah bersama-sama kita wujudkan kemajuan Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas dan menjadi sekolah penggerak yang berperan aktif dalam perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna selaku guru IPA di SMP Negeri 1 Banyudono. Saat ini kelas 7 SMP Negeri 1 Banyudono melaksanakan kurikulum Merdeka, di mana guru bebas untuk mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan juga kondisi sekolah. Siswa juga bebas untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat mereka. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Sajul SPD sebagai bagian dari Komite Pembelajar Sekolah Penggerak menyampaikan refleksi implementasi kurikulum Merdeka program Sekolah Penggerak Angkatan 2 di SMP Negeri 1 Banyudono. Setelah mengikuti beberapa kali IHT, lokakarya atau pelatihan, kami sebagai komite pembelajar dapat saya sampaikan hal-hal berikut. Dalam mengawali IKM, kami diwajibkan menyusun KUSP di sekolah kami dengan harus menyusun tentang yaitu karakteristik satuan pendidikan dan analisis lingkungan. Dalam hal ini kami harus menganalisis hasil raport pendidikan tahun 2021 tahun 2022 sebagai sumber data analisis. Setelah itu juga menganalisis sumber daya alam, sosial budaya masyarakat, sumber pendanaan, sistem dan kebijakan daerah, agama dan budaya, serta kemitraan. Kemudian landasan penyusunan prinsip pengembangan kurikulum operasional, prosedur pengembangan dan tujuan pengembangan.
Kemudian juga harus memperbarui kaitannya dengan visi, misi, dan tujuan yang diselaraskan dengan sekolah penggerak. Setelah itu, dalam KWSP kami mengorganisasi pembelajaran. Jadi kami harus menyusun struktur kurikulum yang meliputi intrakurikuler, proyek penguatan program belajar Pancasila, ekstrakurikuler, bimbingan konseling, dan budaya sekolah. Kemudian juga menyusun kaldik, pembagian beban kerja guru, prosedur pembelajaran, proses asesmen pembelajaran, kemudian juga menetapkan KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Begitu juga kriteria kenaikan kelas. Kemudian yang terakhir yaitu kami komite pembelajaran berusaha untuk menyusun CP, capaian pembelajaran, ATP atau alur tujuan pembelajaran, MA atau modul ajar, dan modul proyek. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan, mohon maaf kaitannya dengan refleksi dalam menyusun KWSP SM Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2022-2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.